Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman yang dirahmati Allah, setiap muslim tentu menyadari bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan pedoman hidup dan dasar setiap langkah hidup manusia. Al-Quran bukan hanya petunjuk menyangkut individu, melainkan juga menuntun kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan Rabb-Nya, antar sesama manusia, dan mengatur hubungan dengan alam sekitarnya. Al-Quran mengatur dan memimpin semua segi kehidupan manusia, baik yang dohir maupun yang batin, dunia maupun akhirat. Sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Al-Quran juga memiliki beberapa pengertian. Mengapa disebut Al-Quran? Karena secara bahasa, kata Al-Quran berarti bacaan, atau lafaz Al-Quran adalah masdar dari kata qara'a. Makna asalnya menghimpun atau mengumpulkan. Adapun secara istilah, Al-Quran adalah himpunan wahyu Allah, Rabb seluruh alam, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dipahamkan ke dalam dada kalbu beliau langsung dari Allah atau melalui peran-peranan malaikat Jibril, diwahyukan dalam bahasa Arab yang diriwayatkan kepada kita umatnya secara mutawatir atau banyak riwayat sehingga terjaga keasliannya. Dihimpun dan ditulis dalam mushaf pada masa Khulafaur Rasyidin, dan setiap membaca huruf-hurufnya bernilai ibadah, memperoleh pahala sebagai penerang hidup di dunia dan pembendaharaan bekal di akhirat. Sahabat iman yang dimuliakan Allah, ternyata Al-Quran memiliki banyak nama. Di dalam Al-Quran itu sendiri disebutkan beberapa nama Al-Quran, diantaranya ada Al-Kitab, yaitu tulisan yang sudah lengkap, Al-Furqan yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara benar yang salah, Az-Zikri, peringatan atau sumber kemuliaan dan keagungan bagi manusia, Al-Mau'izah, berisi nasihat-nasihat kebaikan, Asy-Syifa, menjadi obat yang menyembuhkan, Al-Hukmu, keputusan-keputusan, Al-Hikmah, kebijaksanaan, Al-Huda, yang memimpin atau petunjuk, yang membuat manusia mencapai sebuah tujuan, At-Tanjil, wahyu yang diturunkan, Ar-Rahman, sebagai rahmat, Ar-Ruh, roh atau memberi hidup, Al-Khair, kebaikan, Al-Bayan, yang menjelaskan segala sesuatu, An-Nikmah, nikmat, Al-Burhan, tanda bukti yang terang, Al-Qayyim, yang memelihara, Al-Muhaimin, penjaga wahyu yang sudah-sudah, An-Nur, cahaya, Al-Haq, kebenaran, Hablullah, hubungan atau sebuah perjanjian dengan Allah, Al-Mubin, yang menjelaskan segala persoalan, Al-Karim, yang dermawan, Al-Majid, yang agung, Al-Hakim, yang penuh kebijaksanaan,
Al-Aziz yang perkasa, Al-Mukarramah yang termulia, Al-Marfu'ah yang tertinggi, Al-Mutahharah yang disucikan, Al-Ajab yang mengagumkan, Mubarak yang diberkahi, dan Musaddiq yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sahabat iman yang dimuliakan Allah, bagaimana tahap pengumpulan Al-Quran? Dalam Al-Quran diterangkan bahwa penyusunan dan diturunkannya wahyu termasuk rencana ilahi. Wahai Rasul, sesungguhnya menjadi tanggungan kami mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan pembacaannya. Surat 75 ayat 17. Jadi pengumpulan Al-Quran yaitu mengurutkan ayat dan surat Al-Quran adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri oleh Nabi atas petunjuk ilahi. Nabi SAW membacakan hafalannya di hadapan malaikat Jibril 1 kali dalam setiap Ramadan dan 2 kali di bulan Ramadan sebelum beliau wafat. Nabi juga membacakannya di hadapan para sahabat. Kemudian beliau memerintahkan agar para juru tulis Al-Quran menulis sebagaimana yang beliau bacakan. Juru tulis Al-Quran yang masyhur ada 60 orang. Di antaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah, Mughirah bin Syu'bah, Jubair bin Awam, Khalid bin Walid. Hanya Al-Quran belum terhimpun dalam satu mushaf di masa Rasulullah SAW. Sebab ada kemungkinan akan turun wahyu baru selama Nabi masih hidup. Pada masa Khalifah Abu Bakar, hanyalah mengumpulkan tulisan-tulisan wahyu yang ditulis pada tulang, batu, lapah, kurma pada masa Nabi. Juga dari hafalan-hafalan para sahabat Nabi. Kemudian dihimpun dan disimpan dalam satu tempat dengan menugaskan Zaid bin Sabit. Himpunan Al-Quran berada di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai beliau wafat. Kemudian dipegang Umar bin Khattab sampai beliau wafat. Kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Adapun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, himpunan mushaf yang telah dihimpun disalin ulang, ditulis kembali dengan menugaskan tim penulis mushaf terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Jubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris menjadi beberapa 6 mushaf yang sama dan menyiarkannya ke pusat-pusat peradaban Islam. 3 buah mushaf diantaranya dikirim ke Kufah, Damaskus, dan Basrah. 2 lagi ke Mekah dan Bahrain. Sedangkan 1 lagi beliau sendiri di Madinah yang menyimpan. Khalifah menetapkan mushaf-mushaf ini sebagai dari mushaf standar rujukan semua umat Islam. Beliau memerintahkan menghanguskan tulisan-tulisan Al-Quran yang terdapat dalam sahifah selain mushaf yang tim beliau salin. Jadi, teks Al-Quran itu terlindungi kesuciannya, tak mengalami perubahan dan kerusakan. Sesuai janji Allah yang diterangkan dalam Al-Quran sendiri, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami adalah penjaganya." Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah, sepintas susunan mushaf Al-Quran dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Al-Quran itu diawali dengan surat Makkiyah yang pendek sebagai mukadimah, yaitu surat Al-Fatihah dengan 7 ayatnya yang pendek, mengandung inti seluruh Al-Quran dan mengajarkan sebuah doa paling indah dan meletakkan cita-cita yang amat luhur yang dapat dicapai oleh mukmin dalam menggapai sebuah keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Baqarah yang berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan Al-Quran. Kemudian 3 surat panjang pertama Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah yang tergolong wahyu yang diturunkan di Madinah, membahas secara terperinci ajaran-ajaran Islam dan membandingkan dengan ajaran-ajaran terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebagian besar
peraturan-peraturan yang dibangun di dalam Islam itu sendiri, baik tentang pribadi, keluarga maupun masyarakat, dibahas dalam 4 surat itu. Keempat surat Madaniyah ini kemudian disusul dengan 2 surat Makkiyah yang paling panjang, yaitu Al-An'am dan Al-A'raf. Yang pertama membahas azas ketauhidan dan yang kedua tentang kenabian dan sejarah beberapa nabi yang terkenal. Lalu disusul dengan 2 surat Madaniyah, Al-Anfal dan At-Taubah, yang serasi benar dengan surat sebelum dan sesudahnya. Karena 2 surat itu menerangkan bagaimana Allah akan memperlakukan orang-orang yang memusuhi kebenaran. Surat Al-Anfal membahas kekalahan mereka pada perang Badar awal, dan surat At-Taubah membahas kehancuran mereka. Lalu disusul dengan 7 surat Makkiyah, golongan Alif Lam Ra, yang membahas kebenaran wahyu Nabi suci. Dan untuk membuktikan kebenaran itu, dikemukakan bukti-bukti secara internal, bukti tentang kodrat manusia, bukti sejarah Nabi yang sudah-sudah, dan bukti alam semesta. Lalu disusul dengan 5 surat Makkiyah, yang semuanya membahas keluhuran agama Islam dengan menyebut sebagai bukti sejarah bangsa Yahudi ada di surat 17, sejarah dan ajaran Kristen surat di 18 dan 19, dan sejarah Nabi Musa ada di surat 20, dan sejarah para nabi pada umumnya surat 21. Lalu disusul dengan 2 surat Makkiyah. Yang pertama menerangkan bahwa perjuangan Nabi pasti akan menang, sekalipun menuntut pengorbanan besar dari kaum mukminin. Dan yang kedua menerangkan bahwa landasan kebenaran umat Islam ialah akhlak, bukan kebendaan. Lalu diseling dengan surat Madaniyah, surat ke-24, yang menerangkan bahwa ramalan wahyu Makkiyah akan terpenuhi dengan berdirinya sebuah tatanan Islam dan tersiarnya peradaban Islam. Lalu diselingi lagi dengan surat Makkiyah, surat ke-25, yang menerangkan bahwa perbedaan antara hak dan yang batil yang harus ditegakkan oleh Al-Quran sudah terwujud pada zaman para sahabat. Lalu ditengahkan 3 surat Makkiyah, golongan Tosin, yang meramalkan kemenangan akhir bagi Nabi dengan menyebut kemenangan Nabi Musa terhadap lawan yang kuat yang hendak menghancurkan bangsa Israel. Sahabat iman yang dimuliakan Allah. Lalu disusul dengan 4 surat Makkiyah, golongan Alif Lam Mim, yang menerangkan bahwa keadaan lemah dan tak berdaya yang dialami oleh kaum muslimin akan segera berakhir. Lalu diseling dengan surat Madaniyah, surat ke-33, yang menerangkan kegagalan tentara gabungan musuh dalam perang Ahzab dalam usaha mereka menghancurkan Islam. Lalu di sini diselipkan uraian tentang kesederhanaan rumah tangga Nabi untuk menunjukkan bahwa beliau tak tertarik sama sekali kepada keindahan barang-barang duniawi seperti harta dan tahta, walaupun beliau menjadi penguasa seluruh tanah Arab. Oleh karena itu, beliau menjadi teladan bagi semua bangsa di segala zaman. Sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah, lalu disusul dengan 6 surat Makkiyah yang menerangkan timbul tenggelamnya bangsa itu disebabkan karena baik dan buruknya perbuatan mereka, dan bahwa bangsa yang besar hanya dapat mempertahankan kebesarannya jika mereka tak mengkafirkan nikmat Tuhan yang diberikan kepada mereka. Lalu disusul dengan 7 surat Makkiyah yang dikenal sebagai golongan Hamim, yang menekankan suatu kenyataan bahwa kebenaran pasti akan menang dan tak ada kekuatan duniawi dapat melenyapkan kebenaran dari Tuhan sekalipun dibantu dengan kekayaan duniawi. Sahabat iman yang dimuliakan Allah,
lalu disusul dengan 3 surat Madaniyah, surat ke-47 yang diturunkan pada permulaan tahun Hijriah, yang menekankan orang yang mau menerima kebenaran yang diturunkan kepada Nabi, sekalipun mengalami penderitaan berat, keadaan mereka akan segera menjadi baik. Surat berikutnya yang diturunkan pada tahun Hijriah ke-6 meramalkan seterang-terangnya bahwa Islam akan memperoleh kemenangan akhir, mengalahkan semua agama di dunia. Dan surat yang terakhir dari golongan ini yang diturunkan menjelang akhir hidup Nabi, menyuruh kaum muslimin supaya saling hormat menghormati. Surat 50-56 adalah golongan surat Makkiyah yang menerangkan hebatnya kebangkitan jiwa yang terbimbing oleh Al-Quran dan menjadikan sebuah akhlakul karimah. Sahabat iman yang dirahmati Allah, lalu disusul dengan golongan surat Madaniyah terakhir, 10 surat, yaitu surat 57 sampai dengan 66, yang semuanya merupakan pelengkap bagi apa yang diuraikan dalam surat Madaniyah sebelumnya. Misalnya, surat 65 dan 66 merupakan pelengkap bagi surat Al-Baqarah dan membahas masalah perceraian dan perpisahan. Lalu disusul dengan 48 surat Makkiyah yang pendek-pendek yang menerangkan bahwa manusia atau bangsa dapat mencapai kedudukan tinggi dengan mengikuti kebenaran yang diajarkan oleh Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebaliknya, manusia atau bangsa akan menderita rugi jika mereka menolak dan mengabaikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran diakhiri dengan ajaran singkat tetapi jelas tentang keesaan ilahi di dalam surat 112. Adapun surat yang paling akhir, surat 113 dan 114, menerangkan bahwa manusia harus memohon perlindungan kepada Tuhan dari segala macam bencana yang datang. Sahabat iman yang dimuliakan Allah, sekian untuk bagian pertama beberapa sejarah Al-Quran yang insya Allah nanti akan dibahas lebih detail lagi di bagian yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.